Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak dan menyaksikan sebuah debat yang sangat penting dan menarik untuk kita saksikan dan kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma bersama dengan rekan-rekannya. Kita akan melihat bagaimana mereka akan membahas satu tema yang akan menjadi bahan perdebatan atau diskusi mereka, dan juga pastinya melalui tema yang ada mereka akan membawakan setiap data-data yang akan menjadi bahan mereka untuk berdebat dan juga berargumentasi, dan bahkan mereka juga akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka bawakan. Dan juga kita akan melihat bagaimana masing-masing pendebat ini mereka harus bisa membawakan satu narasi atau argumen yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga semua penonton atau orang-orang yang menyaksikan diskusi atau debat tersebut mendapatkan suatu edukasi yang baik. Pastinya juga kita akan melihat bagaimana reaksi-reaksi dari para pendebat ketika setiap data dan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan kebenarannya. Karena setiap ada debat atau diskusi, tidak pastinya akan ada suatu reaksi atau respon dari seseorang ketika data-data dan argumen yang dibawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Ya, sama halnya ya seperti dilakukan oleh Ustadz Suma. Kalau ketika dia merasa sedang terpojok, ya pasti akan ada hal-hal yang akan dilakukan supaya orang lain merasa terpojok atau diserang. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Berasal dari kata koroha. Ya, Saya bilang itu salah. karena Apa dasarnya saya mengatakan itu salah? Pertama, kalau dari kata koroha, dari mana datangnya nun di belakang itu? Dari mana kata aja di Quran itu gimana caranya? Kalian sampai puter-puter sampai lepas engsel leher juga tetap aja nggak bakal ketemu. Nah, saya tunjukin saya sedikit paham, Dedis. Gak bisa dulu. ngikutin caramu yang cuma berteori melalui Google. Saya tanya samamu, kamu paham gak asal-usul bahasa Arab itu dari mana? Asal usul bahasa Arab. Kalau Ya. saya belajar itu dari Yaman. Nah, saya nggak tanya itu. Asal-usul bahasa Arab itu dari mana? Itu di Yaman itu nggak menggunakan bahasa Arab. Asal-usul dari bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab itu dari mana asal-usul bahasanya? Supaya kamu ngerti. Itu perlu kajian yang mendalam itu. Nah, makanya kamu jangan sok pintar. Saya pun bisa menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh gospel, bahasa Yunani itu berasal dari bahasa ajaran pagan. Ngerti nggak? Wah, kok lari kemana-mana? Lari-lari kemana? Makanya kamu belajar asal-usul bahasa Arab itu dari mana. Jangan kamu pikir bahasa Arab itu adanya nanti di zaman Rasulullah SAW. Yang dimaksud qiraah itu adalah pemaknaan daripada nama kitab suci itu sendiri, bukan dari asal-usul bahasa Arab. Ini kamu udah mulai jujur di sini, udah mulai bagus. Kamu jujur di sini, cuy. Bagus. Ya emang bahasa Arab Oke. itu emang kamu pikir dari mana? Mantap. Saya senang dengan statement kamu, jujur kamu daripada yang lain belit-belit. Kayak gini. Nah, Kamu tahu nggak? Di zaman Muhammad ada orang-orang Kristen, ya, yang dia itu sering membaca Kerian. Tahu Kerian nggak kamu? Siapa namanya? ya siapa namanya? Orang Siapa Kristen. namanya? Loh, kamu kan katakan kamu Ini membawa bukan bicara- informasi. ini bukan bicara Informasi siapa 1400 namanya. tahun yang lalu. Kamu Ini harus bicara jelaskan komunitas. siapa namanya. Karena Gantian umat dulu. Islam itu dasar pijakannya apapun informasinya ribuan tahun yang lalu harus bersanad. Sekarang saya tanya namanya siapa si Kristen itu?
Ya, Menggunakan salah Yunani. satunya adalah kalau Ya, kita Bang. kita baca asbabul nuzulnya An-Nahl 103 namanya Basyar dan Basyar dan Fasyar dan Basyar. Coba teman-teman bisa nggak nunjukin asbabun nuzulnya yang dimaksud di sini? Ya, An-Nahl 103 coba baca asbabul nuzulnya. Yang perlu kamu pahami itu asal usul bahasa Arab itu apa, dari mana, pergeseran bahasa itu seperti apa. Ya, itu debatable nanti, panjang kita kalau bahas itu. Ya, maka dari itu kamu yang tidak memiliki ilmu jangan kamu potong tengahnya kalau berbicara mengenai bahasa Arab, karena bahasa Arab itu tidak terjadi begitu saja. Lantas kemudian kamu mengatakan begitu masuk gereja dikasih selembaran-selembaran, lalu itu yang kamu katakan sebagai nama asal dari Quran. Kamu Ya, ingin memang menuduh itu kan terbukti, bahwa kan saya Al-Quran bisa itu membuktikan. berasal dari ajaran Kristen. Dan Dan kan itu bisa yang saya ingin kamu buktikan. jajakan. Tapi Hanya kan bisa karena saya bacaan buktikan. Kuriana kamu katakan itu ajaran dari gereja. Masuk gereja ada lembaran-lembaran. Nah sekarang kalau Yesus Kristus itu berasal dari bahasa apa? Kalau itu yang kamu jadikan acuan, berarti benar dong. Bahwa Lari. Kristen itu berasal dari pagan Yunani. Jangan lari, Jul, jangan lari, fokus aja ke tema kita. Terus apa yang ingin kamu jajakan di sini? Al-Quran berasal dari sekarang bahasa kamu Spain, bantah. Sekarang berasal kamu dari bantah. bahasa Syria, berasal dari bahasa Yaman. Oke. Terus apa masalahnya? Sekarang gini, saya minta pengakuan kamu. Betul nggak ada kosakata selain Arab di dalam Quran? Ya betul, karena bahasa Arab itu bukan murni dari Arab nanti di abad pada saat Rasulullah itu menerima wahyu. Bahasa Arab itu punya asal usul. Makanya di Al-Quran diterangkan, aku tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, orang Arab itu bahasa kaumnya banyak. Asal usul bahasa Arab itu ada. Perjalanan sebuah rasa bahasa itu ada. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran itu berasal dari bahasa Semit, nggak masalah di situ. Emang apa masalahnya? Yang salah itu kamu menuduh. Terbukti bahwa itu tadinya dari Keriannya orang-orang Kristen. Nggak masalah, mau dari Kerian, dari Keriono, nggak masalah. Terus apa masalahnya di situ? Kamu ingin mengatakan Al-Quran itu tiruan? Ya jelas muaranya ke sana, gimana sih, Jul? Nah, sekarang buktikan aja, nggak usah Pak berbelit-belit, buktikan siapa yang melakukan penelitian bahasa dari ajaran-ajaran sebelumnya, kemudian dia tuangkan masuk ke dalam Al-Quran. Siapa orangnya? Itu, baca aja itu asbabun nuzulnya An-Nahl 103. Ya, oke, asbabun nuzul. Apa yang mereka lakukan dan siapa yang melakukan itu? Apa materi-materi poinnya? Orang yang hidup di zaman Muhammad sudah menuduh Muhammad belajar Quran dari dua orang itu, dari dua orang ajam itu. Itulah kenapa. Terus sumber pelajarannya itu apa? Apa nama kitabnya? Dengar dulu, itulah kenapa bahasa Al-Quran seperti seolah-olah dituturkan oleh orang yang bahasa Arabnya itu nggak lancar. Memang bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab biasa memang nggak sama meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab. Kamu lihat aja hadits itu, sama-sama bahasa Arab, tapi rasa bahasanya itu berbeda. Kamu tahu nggak kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Alasannya, dibilang supaya agar kamu mengerti. Nah ya, sekarang kalau ternyata nggak mengerti, jadi gagal nggak kalimat itu? Tapi buktinya Rasulullah Muhammad SAW mengerti, kaumnya mengerti. Salah kamu. Kami aja yang ada di Indonesia ini hidup di 2021 mengerti. Siapa orang Arab, siapa orang Islam yang tidak mengerti tentang bahasa Quran? Sayangnya buku saya ketinggalan, nggak saya bawa. Ya, kamu ini kan menuduh, kamu kan yang menuduh. Nah sekarang kamu yang membuktikan. Gak usah berbelit-belit kamu ngambil akar bahasa dan seterusnya. Islam itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri adalah memiliki nenek moyang bahasa, berasal dari bahasa Semit. Tentu perubahan-perubahan bahasa itu yang disadurkan kemudian menjadi bahasa Arab sendiri. Itu nggak bisa dipungkiri, siapapun itu. Permasalahannya sekarang, dasar pijakan tuduhanmu itu mana buktinya? Ini kan ingin kamu mengatakan Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hasil dari saduran, adopsi, kitab-kitab sebelumnya. Buktikan itu, siapa pelakunya gitu loh. 22 tahun Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang selama 22 tahun itu siapa di antara sahabat yang melakukan penelitian dari kitab-kitab sebelumnya? Buktikan.
Tadi sudah saya suruh tampilkan An-Nahl 103, tapi sampai sekarang nggak ditampilin. Ketakutan. Kok ketakutan? Ya tampilin lah kalau gitu. Kemarin Ya sudah ditampilin. jawab itu. Tampilin Dijawab lah kemarin, An-Nahl 103, baca asbabun nuzulnya, bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Muhammad itu sudah menuduh Muhammad kalau Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Iya, kayak kamu Makanya takut. makanya bahasa Al-Quran menurut mereka itu belepotan, campur-campur. Tidak, justru asbabul nuzul itu adalah untuk, maksudnya tuh bahasa Arab yang jelas itu artinya itu bahasa Allah sendiri, bukan bahasa dari manusia. Kan Loh. sudah saya bilang kemarin. Lu aneh dong. Aneh bagaimana? Loh sekarang gini, kalau misalnya Allah menyuruh malaikatnya datang ke orang Indonesia, udah pasti malaikatnya ngomong sama orang yang mau didatangin itu pakai bahasa Indonesia. Gimana? Nggak perlu lagi dia harus jelasin, saya ngomong sama kamu dalam bahasa Indonesia, nggak perlu lagi. Bahasa Arab yang jelas itu artinya adalah bahasa dari Allah sendiri, kata-kata Allah sendiri, bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan sahabat, bukan ciptaan siapa. Udah ketahuan Begitu. kok bahasa Syria ada di dalamnya kok, campur-campur Bahasa Syria Syria sama bahasa mana Arab. buktinya kalau ada inskripsi Tadi udah saya dokumen itu tunjuk berasal. loh. Mana Tadi buktinya? udah saya Mana? tunjuk dua contoh Tunjukkan. tadi, kata Tunjukkan. Qatul Ajim sama Tunjukkan. kata Syria. Udah saya tunjuk. Tunjukkan inskripsinya kalau bahasa Tiro Aramaic itu sudah ada di tanah Arab gitu waktu zaman Quran diturunkan. An-Nahl Mana 103 loh, 103. Ya, Pak. Biarkan dia kawan. Dia biar jelasin dia. Coba asbabul nuzulnya An-Nahl 103 kayak mana asbabul nuzulnya. 103. Oh, stop. 103. Nah. Ya. Dan sesungguhnya ya, kami mengetahui bahwa mereka berkata, perhatikan ini. Sesungguhnya dia itu ya diajarkan kepadanya yakni Al-Qur'an itu oleh seorang manusia. Yang dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang Nabi SAW pernah berkunjung kepadanya. Lalu Allah menyanggah firman-Nya. Padahal logat yang mereka tuduhkan kepadanya bahwa mereka belajar daripadanya itu adalah bahasa ajam. Ya, yakni adalah bahasa ajam. Sedangkan ini yakni Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang terang, memiliki kejelasan, kefasihan. Maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing? Nah, saya jawab, bener nggak Quran bikin serangannya seperti itu? Dia bilang padahal Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nggak benar, itu bisa saya bantah. Kalau bahasa Al-Quran itu jelas, kenapa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang nggak jelas? Itu sebenarnya sebagai satu teori. Misalnya gini nih, kamu punya pacarmu ketahuan selingkuh. Udah jelas fakta selingkuh, terus pacarmu ngomong, saya nggak selingkuh. Terus kamu percaya gitu loh. Islam pacaran haram, Dis. Kamu jangan ngawur, Dis. Enggak, gini, saya bilang gini, ya. Waktu Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, supaya menjadi hudal, supaya menjadi petunjuk, supaya menjadi kitab pembeda, ya, supaya menjadi kitab penjelas. Bagaimana mungkin kitab yang mengklaim dirinya penjelas supaya dapat dimengerti di saat yang sama ngomong tentang dirinya sendiri bahwa di dalam dirinya ada kalimat-kalimat ayat-ayat yang sumir, yang nggak jelas, yaitu mutasabihat. Ini udah ketahuan, tuduhan itu nggak sembarangan. Orang nuduh, Muhammad itu belajar dari itu, orang ajam itu, makanya bahasanya nggak jelas, bahasa Quran itu campur-campur, gitu loh. Dan itu sudah saya buktikan tadi, ada beberapa kosakata yang bukan bahasa Arab. Contohnya Syria, Qatul Ajim. Apa taut? Ya kan? Banyak. Jadi kan menurutmu ayat mutasabihat itu berasal dari bahasa apa? Ayat mutasabihat, ini menurut saya, ayat mutasabihat itu muncul karena yang membuat itu orang ajam, dia nggak ngerti bahasa Arab, jadi dia paksakan dalam bahasa Arab, akhirnya yang membuat kacau. Jadi orang ajam dari sahabat Rasulullah siapa orang ajam? Itu kan baca aja literaturnya tadi An-Nahl 103. kasih bantuan Kan lo, kamu yang Salaman Al-Farisi. menuduh. Dis, gua kasih bantuan lo. Salaman Al-Farisi bilang gitu sama Bang Juma. Bilang gitu. Coba. Salaman Al-Farisi coba. Enggak, saya Orang ajam tuh. enggak usah Nah, kesana. gua bantu beneran, soalnya lo kasihan gitu. Gua bantu biar menang gitu. Iya, tapi bukan Salman Al-Farisi. Yang saya bahas bukan Salman di sini. Saya tahu Ya, Salman itu yang kamu nyari orang ajam. menyarankan Muhammad untuk membuat kondak, untuk membuat parit ketika orang-orang Orang ajam musyrikin bukan? ingin menyerang mereka. Dengar dulu.
Bukan masalah itu yang saya bahas. Di dalam asbabul nuzul atau historical background dari An-Nahl 103, orang-orang coba itu bacakan sudah asbabul nuzulnya dari tadi. Kamu bicara asbabul nuzul. Apa asbabul nuzul dari ayat ini? Iya, pada suatu kali terlihat bahwa Muhammad itu sedang bercakap-cakap. Nah, Dan terus? 2 orang, namanya itu Bashar dan Yasar kalau nggak salah itu namanya. Ya, jadi dari situlah orang-orang menuduh Muhammad tuh belajar Quran dari 2 orang itu. Nah, 2 orang Nah, itu terus? orang ajam. Dia bisa bahasa Arab dia, cuman belepotan bahasa Arabnya. Yang menuduh siapa? Yang menuduh orang-orang kafir yang nggak percaya Dia sama siapa? Quran Orang itu. kafirnya siapa? Harus bersanad dong, harus Quran jelas. nggak menyebutkan itu siapa. Oh, jadi kalau Komunitas Al-Quran nggak menyebutkan ngarang berarti Orang larangan dia. aduh, kasihan ya di kali. An-Nahl itu kan nggak disebutkan siapa yang menuduh itu. Iya, Yang jelas ada ayat orang. itu diturunkan untuk menyangkal gitu, untuk menyangkal tuduhan. Betul. Kan simpel bahasanya. Iya, menyangkal tuduhan, gitu loh. tapi Terus- sangkalannya kok jadi aneh. Dia bilang padahal Udah bahasa bilang aja Al-Quran sangkal itu jelas. putung sekalian patah tulang. Oh. Dengar, padahal bahasa Quran itu jelas. Perkataan padahal bahasa Quran itu jelas, itu sudah menjadi satu indikasi bahwa memang ada yang ngomong bahwa bahasa Quran itu nggak jelas. Kalau memang bahasa Quran Bagaimana itu sih? jelas, kalau memang bahasa Quran itu jelas, ngapain harus diomongin lagi bahasa Quran itu jelas? Nggak ada yang bilang kalau Quran itu mesti jadi kayak ensiklopedia. Nggak ada yang bilang gitu. Sekarang kamu akuin nggak ada bahasa-bahasa yang nggak jelas di Quran? Memang harus beda sendiri karena itu kan dari itu kan. Nggak, kamu akuin nggak ada bahasa? Contoh yang mana yang susah dalam bahasa Quran maksudnya? Kasih contoh dong. Bahasa nggak jelas dalam Quran. Alif lam mim, kata ya, ain Contoh. shad itu loh, itu gematria. Bahasa nggak jelas. Asabiat kali pertama Ya. biar kali Kang. Oh, salah Apa satunya sih itu. yang Coba saya Coba tanya sama kamu. tunjukkan mana bahasa yang tidak jelas dalam Al-Quran yang membuat umat Islam itu bingung gimana? Oh ya udah, saya tanya Saya sama ingin kamu tahu. apa itu arti kahab ain shot itu? Ya, Kahab sama. ain shot. Itu Apa? kamu sama halnya bertanya kepada saya apa arti A B C D E F G H I J? Ya, karena Penting kamu nggak? nggak belajar bahasa Syria. Kalau kamu belajar bahasa Syria, kamu tahu artinya itu apa. Nah, sekarang kamu belajar bahasa Syria itu apa? Bahasa Syria itu apa kalau dia menyebut Oh, rahasia kaf, dong. lam, mim? Rahasia apa? dong. Oh, nanti jangan bebas. Oke. Edis, tunjukin Al-Quran menurunkan alif lam mim itu tantangan buat orang Arab, orang Quraisy, orang-orang yang mengerti tutur bahasa Arab. Itu tantangan dari Allah. Al-Quran itu berasal dari bahasa yang kalian gunakan, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Silakan Anda buat sebuah kitab atau 10 surah yang sama dengan Al-Quran. Jika yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dari Allah, sama seperti kamu. Ini udah 1000 tahun lebih Al-Quran itu. Ayo, jangan kau katakan rahasia dong. Sekarang kau buatlah Al-Quran sama seperti Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Alif, ba, ta, za dan seterusnya. Buatlah coba kamu bisa Perasaan kalau kamu bisa. kamu udah Edis. lama loh Jul diskusi gini. Edis. Ngomongnya kemana-mana fokus gitu loh. Iya. Edis, Ini untuk Edis, membolakkan kamu kau tahu- punya kamu argumen itu. merahasiakan apa emang nggak tahu? Fokus, kita itu membahas apa itu Quran, dari mana asal usul Yaudah. Quran. Saya sudah Nah, ngomong Quran itu Ya dari makanya Kerian. kamu tuh merahasiakan apa emang nggak ada? Bagaimana? Kalau kamu merahasiakan berarti emang nggak ada. Ya kan? Aduh. Saya- Tunjukin. Saya mau pengen kita fokus. Ya sekarang berani Kalau nggak kamu mau tunjukin, berani nggak? Nggak usah kayak di grup lah ditanya dalil Loh, nggak bisa nunjukin bukan telanjang lari. begitu. Makanya saya tanya Bukan. dalilnya mana Nah, yang ini. kamu tunjukin. Jadi Itu gini. Kamu mana tahu dalilnya? nggak diskusi yang Edis. baik itu harus fokus sama Itu tema, mana? jangan Edis. melebar kemana-mana. Berani nggak? Edis, Hmm. ajaran Islam itu jelas, Edis. Salah satu poinnya adalah pembahasan tentang bahasa. Jadi salah satu pokok pembahasan dalam bahasa Arab itu adalah pembahasan tentang latar belakang munculnya bahasa Arab itu sendiri. Nah, dengan pembahasan ini, ya umat Islam dapat mengetahui dari mana asal usul bahasa. Yang tentu dengan sendirinya harus mengetahui kalau- sejarah perjalanannya. Kalau kamu Sampai membaca kepada satu bahasa yang berdiri sendiri. Nah, demikianlah halnya dengan bahasa Arab. Itu tidak berdiri sendiri.
ada asal-usul perjalanan bahasa, kemudian tercipta bahasa berdiri sendiri yang kemudian menjadi bahasa Arab. Sama Saya dengan baca. bahasa Indonesia. Oke, saya Gitu. baca. Saya Bahasa akan Indonesia jawab. itu punya Ya. latar belakang. Saya Jadi akan bahasa jawab. Arab itu, dengar. Jadi bahasa Arab itu merupakan rumpun dari bahasa Semit dan mempunyai anggota penutur yang banyak. Tidak hanya satu, yaitu bahasa Arab tok. Itu diakui. Saya jawab Ngerti? ya. Karena kalian memaksa saya untuk apa sebenarnya arti kaf ha ya ain sod. Saya Ah. jawab. Kau ingin Jawab. mengatakan itu Yesus untuk Yesus, Ambil dari ya kan? ambil dari Enggak, CP. nah inilah Jul. Kamu dari dulu gitu. Saya belum selesai ngomong, kamu udah menyimpulkan. Senang banget kamu tuh nyimpulin ini saya. Masalahnya ilmunya kamu nggak ada, udah ketebak. Saya jawab. Silakan. Ini saya jawab dari satu tulisan, ya, dari tulisan berasal dari 7 Januari 2019, ya, dari Dr. Pipes, ya. Saya bacakan. Ya. Coba di share screen. Ya, Share screen. coba. Enggak, saya baca di HP lain ini. Kaf Dia haya share screen pengen lihat perkataannya or Surah langsung. Maryam and the first Wish. has no meaning. Dengarkan dulu biar saya artikan. Ya. Kaf haya ain sod in Surah Ya. Maryam first has no meaning, tidak punya arti. At-Tabari ya provide 14 different meanings, ya. Tabari itu mengungkapkan 14 perbedaan arti. To those mysterious letter that the reader of the Quran will find many Quranic surahs. Ya, jadi Wish. Mantap. Tabari itu menjelaskan ada 14 perbedaan arti dari kata misterius itu. Ya. Nah, kemudian At-Tabari start his tafsir by telling the readers that ya, jadi Tabari itu memulai tafsirnya dari bacaan dari mufasirin itu sama-sama tidak saling menyetujui. Which mean that At-Tabari had no idea what the mysterious meaning. Jadi Tabari itu juga dia tidak memiliki ide Ya apa udah. sebenarnya arti. Saya teruskan dulu, dengarkan dulu. Nggak Artinya, perlu sekarang. dipecahkan. Kamu tunjukkan Ini kaf dipecahkan artinya. haya aso itu berasal dari bahasa apa? Oke, Coba. saya baca. Oke, Ah. Christoph Luxemburg, dan lagi-lagi Ya. saya mengutip Christoph Luxemburg ya, orang Syria asli. Ya, berasal dari Dia bahasa memecahkan, apa? Kaf dia haya memecahkan tadi. masalah ini. Mm-mm. Dia memecahkan masalah ini sebenarnya Christoph Luxemburg believes that the siglum of the Syria Kaf Ha Ain Sod itu merupakan singkatan dari kata-kata Khabir Huyah Elia Sabot, ya, artinya Khabir Huyah Elia Sabot, yang artinya Ya. great is the Lord, the excellent the Sabot. Ya, kalau kamu baca salah satu nama Yahweh itu ada namanya Jehovah Sebaot, ya, Terus? Tuhan yang Maha Perkasa. Nah, terus apa Jadi masalahnya? artinya dari Qaf Ha Ya Ya, Ain Sod Al-Sod. itu Heeh. artinya adalah Khabir Huyah Elaya Sabot. Indonesiakan apa arti Indonesianya? Artinya sungguh besarlah Tuhan yang Maha Perkasa. Terus masalahnya apa? Ya, sekarang kamu jelaskan. Hah? Masalahnya apa? Substansinya? Ya, terbukti bahwa itu sebenarnya singkatan-singkatan yang sudah familiar di dalam bahasa Syria. Nah, kalau sudah familiar di bahasa Syria, terus apa masalahnya dengan Islam? Kan saya sudah katakan tadi. Saya kan saya udah paham. mengatakan latar belakang bahasa Arab itu, kan saya sudah bilang tadi. Terus kemudian kalau saya mengartikannya dengan bahasa Bugis gimana? Bang Juma, Ya. saya ambil alih saja. Ini gematria, ini gampang. Jadi kalau Silakan, orang-orang silakan. Semit ya, orang-orang Semit baik itu orang Aram, orang Ibrani atau orang Arab, ya orang Yahudi terutama, dia tuh kalau dikasih ayat-ayat yang cuma huruf-huruf doang itu dia tidak membantah. Makanya tidak ada satupun Yahudi yang membantah masalah alif lam mim, ya shin, kaf ha ya ain sod, tidak ada yang membantah itu. Karena saya tunjukkan di dalam kitab tafsir Yahudi yang paling mendalam yaitu Kabalah. Ternyata huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpisah dalam Al-Qur'an itu justru punya nilai yang tinggi di dalam Taurat. Ini saya tunjukkan. Saya nggak asumsi saya baru saja mempelajarinya ini dan kebetulan kamu nanya ya, mungkin qadarullah ya. Jadi di dalam Kabalah Sefer Yezirah pasal kedua ayatnya ke-1 ya. Esrim wetis'im utiyot
Yasud Shalos Emot Seba Kafulot Wesetayim Esreh Fasutot Shalos Amot Yasudan Kaf Zakot Wekaf Huwa Welason Hak Mekaria Banitim. Bahasa Inggrisnya gini, the foundation are the 22. Huruf di dalam bahasa Ibrani itu dasarnya adalah 22 letters. 3 mothers, 3 huruf ibu, 7 double, dan 7 huruf yang punya pelafalan 2, tergantung titik di tengahnya. Nah, ini saya terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia biar kamu tahu bahwa alif lam mim kaf ha ya ain shad itu punya nilai yang tinggi di mata orang-orang Yahudi itu sendiri, dan itu bukan Yahudi yang bodoh ya. Kalau Yahudi yang Kabbalah itu tingkatannya rabi tingkat tinggi, Dis. Ini kamu jangan guncang ya, saya tunjukkan ini. Nah, ini. Bentar, saya terjemahkan dengan baik dulu. Nah, seperti ini. Artinya gini, dasarnya adalah 22 huruf ya dalam bahasa Ibrani, 3 huruf ibu, 7 huruf ganda, dan 12 huruf tunggal. Jadi yang disebut pertama itu adalah yang paling tinggi nilainya, yaitu 3 huruf ibu. 3 huruf ibu apa aja? Alef, mem, dan shin. Dan huruf ibu 3 ini masuk ke dalam Quran yang muqatta'ah. Alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Berarti itu nilainya tinggi di mata orang-orang yang tahu Kabbalah. Nah, ente nggak tahu huruf itu ini? Asumsi. Ini orang coba Iman. Ya itu kan memang asumsi. Saya coba gantian, saya share screen. Gantian dong, Enggak, saya share screen coba. Nuduh asumsi dulu. Teruskan Adinda, teruskan. Terang dulu. Jelaskan terus. 3 huruf ibu, terus 3 huruf ibu, kemudian 7 huruf ganda. Nah, huruf Arab ada 28. Sedangkan huruf Ibrani 22. Ternyata sebenarnya huruf Arab dengan huruf Ibrani itu nggak beda. Hanya huruf Arab itu lebih detail menjelaskan huruf-huruf yang misalkan ha, ho. Nah, itu kof, kaf. Sedangkan di Ibrani hurufnya 1 dibedakan dengan titik. Apabila dikasih titik itu, maka sama aja menjadi jumlahnya sekian. Jadi sebenarnya Ibrani dan Arab itu ada keterkaitan, dan nanti juga keterkaitan dengan Aram. Hanya di dalam huruf Semitik yang huruf ibu itu 3, alef, mem, dan shin. Ya, alef, mem, dan shin. Berarti dalam bahasa Arabnya alif, mim, dan shin. Nah, ternyata 3 huruf ini yang menurut orang-orang Ibrani adalah huruf ibu, ternyata terdapat di dalam Quran yang tidak yang muqatta'ah, yang mutasyabihat. Berarti artinya ini mendalam banget gitu loh. Jadi misalkan alif lam mim, berarti dia mengambil 2 huruf ibu. Kaf ha ya ain shad. Nah, dia mengambil di sini, dan ternyata huruf kaf masuk huruf kualitas kedua, yaitu 7 double. Nah, ini saya nggak usah jelaskan kamu, nanti kamu pinter. Ini Kabbalah ini saya dengan sueb saja, kamu nggak boleh tahu terlalu dalam, nanti kamu malah tambah jereneh. Udah cukup aja. Silakan Bang Juma. ya, jadi jelas sudah ya bahwa apa yang saya terangkan tadi, Al-Quran itu adalah bahasa Arab itu berasal dari tutur dari keturunan bangsa Semit. Artinya memiliki proses ribuan tahun. Nah, dalam perjalanannya itulah kemudian terhimpun bahasa sehingga berdiri sendiri bahasa Arab itu. Tapi asal-usulnya ada, perjalanannya ada, sehingga ketika Anda mengatakan Quran itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi itu bisa benar. Itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya ketika pewahyuan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW sudah menggunakan bahasa yang berdiri sendiri, yaitu bahasa Arab. Jadi kalau kamu mau mengutak-atik dengan mengaitkan dengan Al-An'am tadi ya 103, itu adalah perbuatan sia-sia. Karena umat Islam itu sudah paham jauh sebelum kamu baru menemukan di Google itu. Ngerti ya, Mas Edis? Apalagi ditambah dengan ilmu yang diterangkan oleh Adinda Indra Mose, itu sudah sangat jelas. Makanya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasa serumpun, sama dengan bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama. Ya, masalahnya. Ya, masalahnya kalau orang Malaysia dipaksa ngomong bahasa Indonesia, atau sebaliknya orang Indonesia dipaksa bahasa Malaysia, itu belepotan. Sama kayak orang Ajam itu tadi. Tahu belepotan, kenapa kamu nuduh Nabi Muhammad mencomotnya dari bahasa Syria? Aduh, nggak paham. Aduh, susah banget. Sendiri tuh, susah banget sih. Coba izinin saya. Nyampe, bro. Coba saya share screen dulu punya saya sebentar. Ya, share screen itu kamu coba makan saya share screen dulu, bentar. Bentar dulu. Kamu kurang protein, Dis. Kamu makan kontrol dulu biar pintar. Ini makan coto.
Nih, bentar nih. Saya bikin anu nih. Coba nih ya. Aduh. Nih, dengar dulu. Ini saya tulis ayat Quran. Ya. Khusus Ustaz. Aduh. Wis, Ya. mantap. Apa nih bacanya nih? Utul ba'da zalika zanim. Ya. Zali. Saya mau tanya sama kalian. Hmm. Yang saya lingkarin ini ada utul dan kata-kata zanim. Saya mau tanya sama kalian. Bener nggak utul sama zanim ini bahasa Arab? Ya kan sekarang sudah digunakan bahasa Arabnya. Emang kenapa? Nah, Kamu ini. Ya, oke. Ini sebentar. Nah, jelasin. Oke. Oke. Coba Oke, jelas. buka Mm. tafsir Al-Quran dengan yang menerangkan kata zanim ini. Ya, silakan. Dis. Hah? Orang juga itu menyerap bahasa Koptik ke dalam bahasa Ibrani. Enggak, ini Itu kan masalahnya ada bukan. Anoki. Ini masalahnya. Aduh. Ini namanya Begini ya, Ini Anoki masalahnya itu bahasa ini. Mesir, Dis. Bahasa Koptik. Kalau bahasa Ibrani asli itu Ani, tapi diserap dalam Torah, ente nggak problem. Aduh, Kenapa ribet ente kayak nggak gini problem? mah. Kenapa giliran Quran ente problem? Why? Oke lah, gini aja lah. Why Gini about aja you, lah. Edis? Gini. Apalagi kalau kita membahas kitab Yunani ya. Asal Gini. usul Aduh, bahasanya itu dari ngaco banget tuh kalau Greek itu. Oke. menganut pagan. Oke. Theos. Sekarang Theos dari mana tuh? Sekarang gini. Hmm. Kalau kalian tadi sudah masih membantah bahwa Quran itu sebenarnya dari Kerya, bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kan saya Bahkan sudah ketika bilang nggak ada diterjemahkan- masalah dengan itu, Edis. Kan udah saya Masalahnya bilang bahasa Arab itu Keryan lagi. Lu balik lagi ke Keryan lagi. nggak ada masalah. Masalahnya, Kan? masalah. Malah huruf-huruf yang sulit menurut kamu yang tidak bisa diterjemahkan, Adinda Indra Mosi sudah jelasin. Ternyata huruf itu memiliki karismatik tersendiri bagi keturunan Abraham. Terus apa lagi yang kau permasalahkan? Itu huruf ibu, huruf ganda dengan huruf yang, jadi kan di dalam bahasa Ibrani itu ada kualitas 1, yaitu huruf ibu itu ada 3, huruf ganda ada 7, dan huruf lainnya ada sekian. Kalau saya jelaskan di selanjutnya di pasal ke-6-nya, wow Edis kamu bisa melayang-layang seperti kakimu nggak injak tanah, karena artinya tinggi banget. Tapi saya nggak mau terlalu cukup saja. Gematria itu, Putus-putus. kamu nggak tahu gematria. Putus-putus. Ya, anggaplah Kamu apa bilang- yang menjadi Kamu temuannya bilang saya Edis nggak tahu itu gematria. benar. Gematria itu cuma tradisinya orang Kristen. Sama tradisi Yahudi. Indra, kamu kok ngajarin gematria sama saya? Loh iya, Islam tuh nggak punya tradisi gematria. Gematria itu cuma dikenal di dalam pembelajaran teks-teks kitab suci Kristen dan Yahudi. Kitab-kitab suci Kristen yang mana yang kamu maksud? Nah ini. Nih, ini. Kalau Yang salah satu pembahasan. Tapi nanti melebar lah. Gak usah melebar lah. Fokus aja lah. Gini. Iya, karena sebenarnya kitab Kristen itu nggak ada yang bersentuhan dengan keturunan Abrahamaik. Larinya ke Yunani. kitab Melebar kamu lagi. Lah itu fakta. Itu fakta. Nggak bisa kamu pungkiri. Kalau kamu ingin mendudukkan Al-Quran dengan metode ini, saya pun bisa mendudukkan kitabmu dengan metodemu itu. Dari mana asal usul kata Theos? Itu sumbernya dari mana? Theon asalnya dari mana tuh? Apostolos dari mana tuh? Logos Problemnya itu berasal di mana? dari mana? Problemnya Nah sekarang saya tanya samamu, problemnya dari mana? Apa yang kamu jadikan acuan tentang Quran? Kita berarti sudah Quran uraikan. itu tidak berasal dari Allah, tapi berasal Siapa dari. bilang? Loh. Siapa bilang? Kalau terbukti bahwa Quran berasal dari Keryan gimana? Loh, apa buktinya? Kan Lu saya tadi sudah bahas. lah ini ngulang lagi. Tadi kan udah saya Iya, buktikan. kan ada tadi yang kosakata. kamu protes itu adalah rasa bahasa. Saya sudah mengatakan, kami orang Islam mempelajari bahasa Arab, tahu asal-usul bahasa Arab itu punya sejarah. Tahu kami. Nah, kalau itu pun jadikan sebagai materi tentang kitab gospelmu, muaranya kemana coba? Orang-orang Masalahnya, Kristen pertama itu bahasa susah Arabnya itu menyebut ada nama sendiri Tuhan, kosakatanya. nama Rab, nama Elaha. Susah mereka sebut itu. Karena kenapa? Lisannya sudah terbiasa menyebut Theos, Zeus, Anus. Nah, Itu udah terbiasa lari-lari sebutan-sebutan. kan kemana-mana. Kok lari-lari pula? Kamu Oke, ingin sekarang diprotes, gini. kamu ingin memprotes Quran, tapi kitabmu nggak bisa diprotes, gitu maksudnya. Oke, sekarang gini. Dengar Jul, dengerin ya. Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Betul? Iya betul. Emang kenapa? Tapi ternyata bagaimana kalau orang Arab
bahkan orang Arab sendiri nggak ngerti, bahkan Muhammad nggak ngerti. Gimana? Mana buktinya Muhammad SAW Oke, nggak ngerti? buka Quran surat keempat ayat ke-101. Ya, Sampai buka 102. silakan. Share screen. Ya, silakan. Kamu ngomong sama Edis dulu, ngomong sama ahli. Iya, ngomong saya sama pakar tahu Quran. kamu. Bukan, Saya ngomong sama orang Dulu. yang buta huruf Iya. ngerti saya. coba buka Coba kamu bacakan Quran apa? Quran 4 itu apa? Quran 4. Coba. Quran surat keempat. Iya, surat Namanya keempat itu apa? Ali 100. Imran, Al-Baqarah atau apa? Sebut. 1, Surat 2. keempat itu Anisa kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah. Aduh, katanya. Al-Baqarah itu nomor 2. Saya itu bukan tukang hafal-hafalin kayak begitu, Jul. Loh, lalu yang kamu tahu, kamu memahami Al-Quran itu Pakar pakai apanya? Pakar itu bukan ngapalin kayak begitu, itu mah pakar kalian. Nah, terus yang kamu maksud pakar Quran itu apa? Memahami isi Al-Quran. Oh gitu, artinya kamu bisa Al-Quran, terjemahan atau Al-Quran? Ya kita semua perlu kayak terjemahan. Surat ya. Kita semua bukan orang Arab. Kita semua bukan orang Arab, kita perlu terjemahan. Udahlah. Mana Kalau nggak mau di dia- share screen. kayak Nah, gini sih, ini ilmu nggak ada orang ini satu nggak ini. di share screen, ini takut Ada kalian udah ilmu. ketakutan ini. Kalian mengklaim Quran bahasa Arab supaya dimengerti, giliran ditunjukin bahwa orang Arab ini Coba, nggak ngerti, kamu kan bahkan Muhammad nggak ngerti. pakar, kamu kan pakar, kamulah yang tunjukkan atau bacakan ayatnya, gimana Iya sih? buka saja deh, Loh, yang tukang share Kamu screen. baca saya punya aja apa aplikasi. bunyi ayatnya, pakar Saya kok nggak punya gitu. aplikasi Loh, Quran. pakar Ya, itu nggak butuh aplikasi, kalau dia pakar lebih Quran langsung baik. nyebut gitu loh. Lebih fair kalau ditampilin ayatnya. Sama ketika saya pakar gospel, langsung sebut ayat. Nah, kamu ketika mengatakan kamu pakar Quran, langsung sebut ayat dong. Jadi siapa yang mau Coba. share screen nih? Tadi Mana sama itu, Pak saya- Dul Cagi kan? Nah, kan ketahuan. Share Yang screen. Yang klaim Lu itu aja kali yang dilakukan. screen, lu aja kali. Karena kamu yang mengklaim, jadi kamu yang tunjukkan gitu. Saya nggak bisa share screen, buka Google gimana caranya? Ya baca aja. Kami kalau kamu udah baca, kami udah paham. Ya ditampilin lebih Katanya fair pakar kalau gimana? ditampilin. Enggak. Sorry, Kami sorry, semua Bang orang Juma. belajar. Bang Juma Takut, editor kan? tadi HP ku lopet jadi aku kepental. Ini sambil ngecas ini. Coba dibuka. Bener nggak Muhammad ngerti Quran? Coba Saya enggak ngikut Buka. perkembangan. Quran surat An-Nisa ayat 101 sampai 102. Nah, apa bacanya? Iya, elah suruh buka kok. Oh, buka pula. Ini saya Kita sendiri lah sama-sama. yang buka lah. Saya sendiri yang buka lah ya. Oh, ribet banget lah. Di mana ini buka ini? Soalnya menu browsernya itu nggak ada. Adanya Microsoft, Google Drive, Box, foto, dokumen. Nggak ada di sini browsernya. Yang punya browser siapa? Coba di share Ya screen udah dulu. baca lah kalau kayak gitu, baca aja. Dalilnya kayak mana bunyinya? Pakar Al-Quran nggak hafal. Hahaha. QS 4 Hah? QS 4 Yes, kamu tak kasih bocoran tentang 101. ini di sambil kamu nyari ya. Kamu tak kasih bocoran tentang gematria. Gematria itu bukan strong number, tapi strong letter. Jadi setiap huruf itu punya kekuatan dalam bahasa Ibrani, punya power. Itu kamu tak kasih bocoran. Itu ada di Kabalah. Jadi bayangkan Dis ya. Nama bapaknya siapa? Abraham. Nama ibunya siapa? Hagar. Berarti nama anaknya siapa? Harus Ismail. Itu nanti dari huruf-huruf yang tersusun di antara Ismail itu nanti ada dikalibrasikan, digematriakan, dimatematika,kan itu nanti ketemunya Abraham, Hagar. Tapi kalau Yishak dari susunan hurufnya Yishak itu nanti dia ketemunya itu Sarai, Abraham. Ini nggak bisa ketukar. Jadi seperti itu, di situ gematria. Jadi setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu dia punya strong number. Sebagaimana bahasa Arab pun punya strong letter. Makanya orang-orang Arab itu nggak pernah protes ini dikasih kaf, ha, ya, ain, sod, alif, lam, mim, ro, alif, lam, mim, sod. Dia nggak pernah protes karena itu justru ketinggian nilainya. Dan orang-orang kayak kamu ya nggak ngerti. Dia nggak mana ngerti dia loh, ngeos aja dia nggak tahu gimana sih. Iya Dis, jadi itu Dis. Dan itu Dis, uniknya Dis, orang-orang Yahudi sendiri mengakui bahwa induk atau ibu dari huruf ibu itu ada 3.
Jadi induk dari semua huruf itu ada 3, yaitu alif, mem, dan sin. Nah ternyata ketiganya itu digunakan dalam huruf-huruf muqatta'ah dalam ayat-ayat Quran. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad, ya, sin. Nah itu pakai sinnya kan. Kemudian alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim shad, itu ada artinya. Nah, itu nanti ada kualitasnya. Tapi Kalau coba kamu tanya saya apa artinya Yasin. Ya, coba apa artinya kita Yasin? nggak perlu tahu artinya Yasin, bro. Yasin itu ya Tetapi wahai sin. Wahai sin. bukan, Sin itu 2 bulan. Bentar ya, ada ini. Artinya Tadi kan bukan udah itu, bro. dijelasin huruf-huruf gematria. itu adalah Itu huruf-huruf gematria. yang sangat-sangat memiliki makna tersendiri. Ya. Contohnya ya, Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim. Kamu kan katanya pakar Quran. Coba dari sekian ribu huruf di dalam surah Al-Baqarah, kamu kumpulin wawunya berapa, nanti paling banyak alif, lam, dan mim. Saya taruhan sama kamu, saya. Karena memang itu gematria. Contohnya alif, lam, mim, ro. Nanti kamu temukan di dalam surat itu, huruf yang paling sering keluar itu. Gak bisa ketukar. Kalau ketukar ketahuan, berarti Qurannya dirubah. Jadi kita tahu Quran itu dirubah dari apa? Dari gematria itu, biar kamu tahu itu kuncinya di situ. Dan biasanya ayat-ayat Quran yang menggunakan gematria nilainya tinggi. Al-Baqarah, Ali Imran, surat Maryam nilainya tinggi. Dan yang biasanya banyak diperdebatkan. Contohnya surat Maryam. Kan kita perdebatan dengan kamu, makanya dikasih gematria. Biar kalau ada yang merubah, langsung ketahuan. Oh, Edis yang merubah ini. Gitu. Itu sih. Kita kasih tahu saya. Ini saya belum, ini baru saya jelaskan gematria dalam bahasa Arab. Jangan ketinggian. Ya Bang Juma, ini saya belum jelaskan gematria di dalam bahasa Aram. Oh belum tahu lagi nanti, kamu bingung nanti. Yang saya takutkan nanti kamu kayak Ibnu Kalam, baru belajar syariat sudah langsung lompat ke makrifat, akhirnya sesat gitu loh. Saya khawatirkan begitu, jadi makanya saya buka kulitnya doang, kalau penjelasannya nantilah. Kamu belum cocok. Sekarang gini ya, kamu ilmunya dasar saja, kamu ngakunya pakar. Kalau saya kasih kamu ilmu pakar, kamu ngakunya apa cuy? Pagar. Kamu pagar gitu. Itu jadi orang-orang yang tingkatan tinggi kayak Rita Wahyu. Mana Rita Wahyu pernah memprotes? Itu alif lam mim artinya apa? Karena dia tahu gematria Ibrani, nggak mungkin dia protes itu. Dia orang berpendidikan. Dia menjatuhkan reputasinya kalau dia mengkritik kaf ha ya ain shad karena dia tahu gematria. Dia nggak akan mungkin kritik itu. Begitupun Rabi Tovia Singer, Abrahamson, mana pernah dia mengkritik alif lam mim, alif lam ro, nggak pernah. Karena dia tahu itu punya nilai yang tinggi. Jadi nah kalau si Edis apa dong? Yang orang nilai tinggi aja agak berani protes. Nah kalau si Edis apa? Ya dia itu suka melalang buana di Google. Sendal jepit dia. Edis sukanya sumbernya Wikipedia. Wikipedia itu source-nya bebas, siapapun dapat mengubah. Kalau Ibnu Kalam pinter ngetik tiba-tiba merubah, kamu sesat, Dis, bener. Edis itu sukanya melalang buana dari satu YouTube ke YouTube yang lain, dari satu live ke live yang lain untuk pansos. Itulah si Edis. Para netizen tolong didengar, Edis ini pansos karena YouTube-nya nggak laku-laku. Tapi lumayan buat hiburan. Sudah saya bilang bukan nggak laku, saya pensiun dari YouTube. Prank, gue ikut dibutin. Ya sudah. Bebas. Bunda itu yang dijual sendal jepit. Siapa yang mau beli sendal jepit? Dis, ini saya share Dis. Rabi-rabi yang tidak semua rabi itu spesialis kabalah, Dis. Tidak semua rabi karyanya dalam kabalah, Dis. Ini saya tunjukin kamu. Pentolan-pentolan rabi nih yang nulis kabalah nih. Nabi-rabi senior, nggak sembarangan. Nah ini Isa Kaduri udah meninggal orangnya. Itu orang-orang kelas tinggi ini kabalah nih. Coba kamu lihat ini gambar ini. Saya coba teman-teman lihat. Ini gematria nih. Dari kaf, taf, res. Dia tafsirkan jalur, kalau jalur he dia nanti keluarnya ini. Kalau dari jalur fa dia keluarnya ini. Nanti dikesinikan ke sini nanti keluarnya ini. Itu semua ada artinya itu. Ini baru satu lembaran, belum nanti ke lembaran selanjutnya kamu bisa jadi profesor beneran kamu di selanjutnya. Saya nggak mau bicara terlalu panjang lebar, nanti ilmu saya bocor kayak di saya rugi. Saya silakan ke yang lain aja. Dari tadi itu belum tunjukin itu buktinya kalau ada inskripsi atau dokumen itu dari tadi.
Halo Edis. Iya, kalian ngomong terus dari tadi, saya ngomong dipotong. Gimana saya mau ngomong? Ya udah, Anda kan pakar, ya udah tunjukkan surat Anisanya mana. Kerian Bukan surat apa Anisa, kerian? Bukan Yes. Anisa, maksud saya Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah. Jadi surat 4 itu bukan Anisa ya? 4 itu Anisa. Ketuker ya Bang Maksud Juma. saya bukan Quran surat keempat, tapi surat Quran kelima. Kadang-kadang kan saya Oh, nulis 4, kelima. pengen nulis 5, ternyata yang ketulis 4. Gitu. Oh Pakar. gitu, ya. Itu pakar yang Udahlah, ngomong ya. nggak apa-apa. Nah, itu pakar yang ngomong. Pakar Enggak, bisa kejadian gitu keceplosan. memang pernah. Ini di buku saya tulis QS 4 ayat 102. Ternyata setelah saya cek, loh, ayatnya bukan ini. Ternyata saya periksa lagi, ternyata bukan QS 4, ternyata QS QS itu 5. akronim dari apa sih, Dis? Hmm? Akronim dari apa QS itu? Quran surat. Singkatan. Iya, makanya. Jangan sampai kamu nggak ngerti sama ini QS kamu nggak ngerti artinya apa. Masalahnya kalau dia pakar Quran, Coba di-share. begitu dia nulisnya QS Coba 4, di-share dulu. tapi bunyi Di- ayatnya tidak sesuai, kan harusnya dia protes lebih dulu. Artinya bukan Coba pakar di-share. ini. Iya benar. Coba Bang di Juma. share screen dulu. Ya kan, Quran surat ke-5, maksudnya Al-Maidah. Maksudnya ya. Anissa. Maksudnya bukan, maksudnya Quran surat Al-Maidah ayat ke-101 sama 102. Coba di share screen. Saya nggak bisa nge-share browser, soalnya nggak ada menu browser di ininya, di menu share screen-nya. Coba dong di share. Ya, teman-teman yang bisa share silakan. Kasihan Bentar, Mas Bang. Edis. Bang Des, lu masa baca browser bisa? Lu baca Bagaimana? di mana itu? Lu baca di mana itu? Surat Di HP apa? saya yang lain. Lah yang buat ngezoom, Yang buat nge-zoom HP saya beda lagi. ya sekarang lu ngezoomnya pakai HP yang bisa browser dong. Enggak, ini misalnya ya, saya pencet share, menu share. Menunya itu cuma ada Microsoft OneDrive, terus Google Drive, terus box, foto, dokumen, web URL, bookmark, screen, kamera, Screen. Tekan oh screen, Iya. oh screen. Oke, yang ngomong dong. Tapi sebelum screen lo ini dulu. Lo Gak pastikan usah dulu nggak ada lihat muka lu, Adis. Adis, gak usah Sorry. kasih lihat kamu. Screen, anti banget bang. Screen. Gitu lah, Bang. Nah itu bisa, gue citak lu. ayah, sorry. Sekarang lu Allah. googling. Akbar. Lu pakai iPhone nggak bisa share screen. QS QS ya. 5 1 0 1. Ih, 2 101 bro. Sorry, salah ngetik. Iya ngetik salah, nyebut salah. Astagfirullah. Ya, maklum udah tua. Oh, udah tua. Cici, Ya. udah Pakar tua. kalau setahu saya pakar itu kalau sudah tua Bang Juma malah tambah jadi gitu. Iya. Tambah jadi. Jadi gila. Iya. Contohnya Nih, ada nanti ya. Untuk kalian Nih. ada contohnya ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah Hai. kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Sekarang saya tanya. Oh. Tafsir baca. Saya bertanya. Tafsir Dengerin baca dulu. dulu, tafsir. Baca dong tafsirnya gimana sih? Tafsirnya jangan nafsirkan Oke, bebas kamu nggak Ya Baca. bisa. ayyuhalladzina amanu. Baca, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta Heeh. janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu terkait perkara-perkara agama yang kalian tidak diperintahkan untuk menjalankannya sama sekali. Seperti Bener pertanyaan dong. tentang perkara-perkara Ini benar yang belum bid'ah terjadi. ini. Hah? Iya benar perkara baru nggak boleh. Ya, Kan nggak diperintahkan. itu tafsir. Dengar, baca ayat aslinya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah Allah kamu muter. menanyakan hal-hal Aduh, yang pakar jika geblek diterangkan kepadamu, dengar Allah dulu. Hal-hal Sabar yang Bang jika Juma, diterangkan, sabar Pak Iman ya, sabar ya. dengerin dulu, dengerin. Kalau kamu bertanya sesuatu, kamu akan mendapat penjelasan. Betul? Mungkin nggak
Kalau kamu nanya sesuatu, kamu malah tambah bingung nanti. Terus apa yang ingin kamu? Apa yang saya mau tanya? Apa poinnya? Ya poinnya kenapa? Kalau Muhammad ditanya itu nggak boleh ditanya. Kok bisa kayak Nanti- gitu? Loh, ini kan jelas. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Coba, kamu punya nabi nih. Nabi itu kan kalau kamu ada perkara sesuatu yang kamu tanyakan tentang agama, harusnya kamu tanyain dong, ya. Sama nabi mau biar dapat penjelasan. Ini malah sebaliknya. Nah, terus dalilnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa menjelaskan mana? Ya ini jika diterangkan kepadamu kamu akan menyusahkan kamu. Berarti kan nggak boleh nanya. Mana keterangannya bahwa Rasulullah tidak bisa menjelaskan? Loh, itu kan udah berisi larangan, Jul. Mana sih, Jul? Jangan kamu nanya. Nanti kalau diterangkan sama kamu malah tambah susah. Mana sih? Nah, siapa yang terangkan? Hah? Siapa yang menerangkan? Ya, capek aja lah ngomong-ngomong. Kan dalilnya ini jelas, Edis. Jangan kau bertanya kepada Zulkifli, karena jangan sampai Zulkifli terangkan kepada kamu tentang pertanyaanmu, kamu susah untuk memahami, menyanggupi keterangannya. Itu tidak artinya ada kamu pernyataan nggak mampu bahwa menerangkan. mana dalilnya saya tidak mampu menerangkan. Loh, Justru kalau saya tanya sama kamu, di sini jelas kalau kamu bisa dikatakan. jelasin sama saya, itu artinya kamu mampu menjelaskan. Nah, memang di sini tidak menceritakan tentang mampu atau tidak mampu. Perintahnya kan jelas, latas alu. Jangan kamu bertanya hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Dikatakan jangan kau banyak bertanya wahai orang-orang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika kamu bertanya kepada dia, lalu kemudian dia menjelaskannya, kamu akan susah untuk melaksanakan apa yang kamu pertanyakan itu. Oh, bukan gitu, tukang edit. Bukan gitu, Jul. Jadi maksudnya gimana? Jangan nanti setelah gimana saja. Guys, tak jelasin ya. Lanjut Des, di ayat itu menurut saya itu justru malah mirip seperti di kisah Al-Baqarah yang Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi. Ya, umatnya persis. kan tanya macam-macam, tambah susah nggak? Itu maksudnya. Aslinya sapi segini ditanya warnanya apa, akhirnya dipersusah. Itu yang bikin nggak boleh. Ya, itu. Misalnya Ya, kalau nanya, saya sih gampang ya bilang aja, nggak bisa jelasin intinya gitu. Kamu pakai apa? Anda harus pakai dijelaskan karena bertanya Muhammad pernah seperti itu. ditanya tentang Dijelaskan. ruh. Kamu tahu nggak Muhammad pernah kamu pernah tahu nggak Muhammad pernah ditanya tentang ruh? Edis, kamu menghabisin waktu kita aja. Edis, gini Edis, saya tanya sama Muiz ya. Jangankan yang ditanyai oleh orang-orang beriman pada masa itu, hal-hal yang baru ditemukan ilmuwan hari ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah terangkan 1000 tahun yang silam. Ngapa kamu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa? Padahal jelas dalilnya di sini. As'alu an asya'a in tubdalakumna. Itu menyusahkan ketika dikatakan tasukum. Artinya akan menyusahkan si penanya, bukan menyusahkan yang ditanya. Gimana sih? Menyusahkan yang ditanya karena mana dalilnya? Kan perintahnya ini penekanannya kepada orang-orang, bukan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan kau bertanya hal-hal yang jika diterangkan kepadamu itu akan menyusahkan kamu. Dari mana dia tahu kalau itu diterangkan nanti jadi menyusahkan? Loh, itu yang contohnya nih. Dari mana dia tahu kalau nanti dijelaskan? Ini kan firman Allah. Yang ada kalau dijelaskan itu bukan tambah menyusahkan, tambah membuat terang. Contoh, kamu nggak ngerti contohnya, nih. nah, kenapa? Des, contohnya Ustaz Cuma jelasin nih, contoh Des. Ente tanya, bentar, Des. Ente tanya ke Bang Cuma. Jangan Cuma jelasin, lu nggak paham.
Lo malah Gantian, bingung. Itu loh. gantian kalau ngomong. Nggak ada sesuatu itu kalau dijelasin tambah bikin. Edis, saya tanya samamu. Menurutmu Yang ada itu kalau dijelasin itu ya tambah gampang, bukan tambah susah. Gimana sih? Contoh, nih, kira-kira, contoh nih. nah kira-kira gini, Anda kan Bisa. cuma mengada-ngada nih. Sekarang saya tanya, kira-kira yang ingin ditanyakan oleh orang-orang pada saat itu kepada Rasulullah SAW itu apa? Ya tentang ayat-ayat yang mutasabihat. Gimana? Oh. Di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang mutasabihat, yang sumir nggak jelas. Contohnya, kamu nggak percaya dalam Quran ada ayat mutasabihat? Siapa yang bilang saya nggak percaya? Saya cuma minta contoh. Sekarang bagaimana mungkin Quran yang mengomong dirinya dalam bahasa Arab yang jelas supaya kamu mengerti, di Iya, saat kasihlah yang sama contoh. juga ngomong di dalam dirinya ada sesuatu yang nggak jelas. Kasihlah yang mutasabihat. contoh. Kasihlah contoh. Contoh, saya kasih contoh aja ya, ayat-ayat yang mutasabihat. Contoh misalnya Al-Kahfi ayat Al-Kahfi. ke-8. Di situ ada kata-kata apa? rokim. Sekarang saya tanya sama kamu, rokim itu apa? Bacakan ayatnya supaya saya ngerti. Iya, elah. Jadi tampilin aja ayatnya. Ya dibacakan toh supaya saya dengar, saya paham, saya bisa jelaskan samamu. Gitu. Kahfi. Mantap. Ayat ke Jadi supaya saya bisa dengar, saya lagi nggak ngelihat screen, tolong dibacain, Dis. Bacain dong. Kita lagi Saya di lagi ngeliat ini screen, persiapan sholat Jumat. Bacakan aja. Saya pakai Bluetooth nih, jauh dari perangkat. Baca, Dis. Saya lagi jauh dari perangkat, Dis. Saya pakai Bluetooth, Dis. nih ayat 9 ya. Baca. Am hasibta ana ya ashabul kahfi warokini kanu min ayatina ajaban. Nah sekarang saya tanya sama kamu, artinya rokim apa? Ayat berapa itu, Edis? Ayat ke-9 Al-Kahfi. Nih, menurut salah satu ulama, Ar-Rokim itu adalah nama sebuah lembah. Menurut Menurut nggak, saya tanya sama kamu, kalau itu bahasa Arab kok menurut? Menurut kan juga diriset. Menurut sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak orang Enggak. yang bertanya pintu itu artinya apa? Menurut ini artinya pintu adalah itu. Kalau pintu itu udah jelas bahasa Indonesia, nggak mungkin ada orang ngomong menurut Zulkifli pintu adalah ini. Menurut ini itu menjadi nama bukti sebuah bahwa lembah itu bukan Al-Rokim. bahasa Arab. Kamu baca di Ibnu Katsir ada berapa tafsir Ar-Rokim itu? Nah, Enggak, kamu tak baca di Ibnu Katsir ada berapa tafsir mengenai arti Ar-Rokim sendiri. Ada yang ngomong itu bukit, ada yang ngomong itu nama lembah, ada yang ngomong itu nama tempat, ada yang ngomong itu batu tertulis. Kalau memang Rokim itu bahasa Arab, nggak mungkin ada menurut ini, menurut itu. Ya sama aja kalau dibilang pintu. Rokim Semua orang jelas tahu kelihatan pintu. banget dari bahasanya tuh nama tempat. Bisa pakai. Nah, sekarang saya tanya. Dari mana asumsi? Dari mana? Saya aja kamu Asumsi dari sorof. mana kamu nama Nih, tempat? sekarang saya tanya. Kamu tadi tak tanyain ilmu sorof aja nggak paham. Kok semosok paham ini? Kan kamu udah kelihatan Sekarang ilmunya gini di sini. loh. Jadi, Ya, ini biarin semua udah. saya tahu jawabannya, ini saya tahu. Cuman kalian kan sombong nggak mau belajar sama saya, biar saya jelasin kalau kalian mau sekarang nanya sama saya. Saya tanya, saya kalau di pondok ada guru bahasa Indonesia, saya belajar Arab sama dia. Sekarang Yang kamu bahasa saya tanya, Indonesia, Rokim itu salah bahasa dia. Arab bukan? Rokim Nah, bahasa saya Arab tanya, bukan? Kamu belajar bahasa Iya, Arab, kamu kok saya tanya. nggak ngerti bahasa Arab, salah apa enggak? Ar-Rokim bahasa Arab bukan? Saya tanya. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Tak tanya sorof Iya, aja. kamu kamu saya tanya, Rokim bahasa Arab bukan? Nah, hah? Itu nama tempat. Rokim bahasa Arab bukan, jawab dulu. Gak maksud banget. Rokim bahasa Arab atau bukan? Itu Hello. nama tempat. Paham nama Saya tempat nggak tanya sih? Rokim itu bahasa Arab atau bukan? Saya tanya dulu. Ya tahu saya bahasa Arab. Kalau Bahasa Arab.
Kok kalau bahasa Arab kok menurut ini, menurut itu, menurut ini? Bedain Nah sekarang ini kamu tanya, saya bilang. Sekarang saya tanya sama nama kamu. tempat. Sekarang saya tanya. Pintu bahasa Indonesia bukan? Hah? Semua orang Indonesia tahu artinya pintu, makanya nggak ada orang yang ngomong pintu menurut ini artinya ini, menurut itu artinya itu, karena pintu udah jelas-jelas bahasa Indonesia, nggak perlu tanya menurut ini arti pintu ini, menurut itu, kecuali kalau ada di situ kata-kata door. Ini ketahuan bukan bahasa Indonesia ini. Ada satu kalimat bahasa Indonesia, tapi ada door di dalamnya. Pak, ini ketahuan ini yang bikin kalimat ini orang Indonesia, tapi asalnya dari Inggris ini. Makanya campur-campur, ada door di dalam satu kalimat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Makanya dibilang, oh door itu menurut ini artinya pintu. Karena door itu berasal dari bahasa Inggris, artinya pintu. Sekarang saya tanya kamu, kalau rokim itu bahasa Arab, bagaimana mungkin ada banyak mufasir yang menjelaskan artinya rokim adalah ini, batu bertulis, nama tempat, nama lembah, nama bukit, nama gua, nama pemuda yang di situ, dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau itu memang artinya jelas, bagaimana mungkin ada banyak tafsir mengenai arti ar-rokim itu sendiri? Coba kamu jelaskan. Karena ada berbagai hal. Karena apa? Karena ya bingung kamu. Dulu saya pernah ngomong sama Ustadz. Mana ada rokim katanya. Kalau rohim ada. Rohim artinya penyayang. Rahim ada itu. Tapi dia masih ngotot. Saya bilang rokim ada di Quran. Dia bilang saya salah baca. Kamu salah baca, nggak bisa baca. Kan menghina. Dibilang mau baca rahim jadi rokim. Yang benar itu ar-rohim, ar-rohman, ar-rohim. Mana ada ar-rokim? Dia bilang sampai ngeledek saya itu. Saya masih ingat itu di grup WhatsApp itu. Ya, apa perlu saya sebarin di sini voice note-nya? Saya bilang bukan ar-rohman, ar-rohim, tapi rokim. Ini rokim, jelas rokim bunyinya. Nah, rokim itu kamu tanya sama orang Arab, nggak bakal ada yang tahu rokim itu artinya apa, itu bahasa Arab atau bukan. Memang bukan bahasa Arab. Nah, bro, rokim itu. Pahlan. Jadi rokim itu, jadi gini, itu kan sebuah bukan kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata kayak misalnya yang sudah jelas artinya, bukan sebuah pekerjaan, bukan sebuah. Kalau misalnya suatu nama kan bisa juga. Itu saya nama tahu gua, itu Pak Imane. Rokim itu saya tahu. Rokim itu nama tempat dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya Al-Kahfi itu kan membahas menurut tafsir. Bukan Dis. Bukan Dis. Terus kamu bilang itu nama tempat dari siapa? Saya tanya sama kamu bilang nama tempat dari siapa? Saya tunjukkan di dalam Targum Sa'adiyah Gaon. Jadi Sa'adiyah Gaon itu menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu ada ke tempat namanya itu Kades. Itu kan bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Arab tuh hiya rokim. Tak tunjukin mau nggak? Enggak, saya tunjukin gitu loh. Kalau saya tuh data by data, mana pernah saya berkata tanpa data. Oke, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, sekarang kalau kamu berpendapat itu nama tempat, bagaimana kalimat itu menjadi bermakna? Sintaksisnya apa? Bentar. Saya bacakan. Saya tunjukkan dalil dulu. Kita ke ini Dis, Kejadian 14 ayat 7 Dis. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, kan? Ya kan? Ibraninya gini Dis. Ibraninya batin ya. Vayasuvu vayavo'u el-ain mispat hi Kades. Nah ini kita fokusnya di Kades ya. Tempat itu namanya Kades. Jadi namanya En Mispat, nama lainnya adalah Kades. Ya. Ini namanya En Mispat. En Mispat apa? Nama lainnya adalah Kades. Ya, ini kan ada Kades ya. Kades. Nah, apa Kades? Kita lihat di Targum Sa'adiyah Gaon. Jadi Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sa'adiyah Gaon. Nah, ini. Summa roja'u waja'u ila ainil hukmi hiya rokim. Nih. Rokim. Nih. Ya. Rokim. Itu saya tanya Dis. Itu orang-orang yang di apa?
di dalam Al-Kahfi itu orang di zaman sebelum Rasulullah atau sesudah Rasulullah? Sebelum. Nah, berarti itu kan menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang ahlul kitab kan? Orang terdahulu kan. Nah, makanya ketemunya di sini. Torah dalam bahasa Arab, Rokim. Jadi menurutmu Rokim itu nama tempat? Ya dong, menurut Torah, bukan menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya masukkan itu dalam kalimat. Sekarang ada maknanya nggak kalimat itu kalau itu nama tempat? Saya bacakan. Ya, maknanya tempat. Jakarta saya tanya maknanya apa? Saya kalau kamu minta penjelasan itu bunyinya bukan Rokim aslinya. Makanya kamu kan belum menanya penjelasan saya. Saya bisa mecahin perkara itu. Itu teks salinan, Dis. Itu teks salinan. Jadi bahasa Arab yang ditulis dalam huruf Arab. Bilang dari awal. Saya tunjukkan dalam tulisan aslinya ya, Yudi Arabik ya. Dalam Yudi Arabik. Jadi bahasa Ibrani yang ditulis dengan huruf Arab, mau nggak kamu tunjukin? Kalau itu Rokim beneran? Atau nggak usah? Loh, itu kan terjemahannya. Ini malah teks asli yang kita bahas ini. Iya, maksudnya kan gini, teks itu kan bahasa Ibrani. Nah, untuk menjelaskan itu kades itu apa sih? Karena Rabi Sa'ad Yagoni tinggalnya di Mesir. Dia menuturkan bahasa Arab, makanya dia bikin targum. Oke, sekarang kamu bilang Rokim itu nama tempat. Enggak, dengar dulu, Rokim itu nama tempat. Sekarang kita masukkan. Kalau Rokim itu nama tempat, nggak usah diterjemahkan ya. Ya nggak usah diterjemahin. Makanya kalau kamu minta Rokim sekarang artinya bagaimana? Apa? Nah, sekarang saya tanya kamu, Jakarta artinya apa? Jadi bermakna nggak kalimat itu sekarang? Oke, saya bacakan. Mau bermakna atau tidak? Itu sudah maknanya apa? Maknanya nama tempat itu sudah makna, masa makna diterjemahkan lagi gimana ente? Terus ya esensi dari kalimat itu apa? Nah, saya bacakan ya. Esensi dari Jakarta dulu. Apa? Saya bacakan. Loh, orang ngerti, datanglah kamu ke Jakarta. Oh, berarti datang ke Jakarta. Ngerti? Masih bahas ini juga, Dis. Ini udah mau Jumatan ini, Dis. Oh, udah mau Jumatan. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita sambung besok kapan lagi. Jadi saya hanya ingin mengatakan sama saya closing dulu, Dul. Saya closing bentar, Dul. Rakim itu adalah objek. Berarti ya, sebuah tempat. Bisa jadi itu adalah lembah, bisa jadi itu adalah desa. Yang pastinya Rakim itu penyebutan objek, sama seperti Makassar, sama seperti Ujung Pandang, sama seperti itu adalah sebuah tempat. Nama itu bisa jadi dia adalah prasasti atau monumen. Dalam bahasa Ibraninya nih, dalam ini targum Sa'ad Yagoni dalam. Nah, tuh ada tuh bahasa Ibrani juga lengkap sudah. Gantian dong. Saya mau closing ini, kalian kan mau Jumatan. Dengerin ya. Atau kamu mengira ini Makassar aja, kalau teman-teman yang lain masih sejam lagi. Masih belum. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu Rokim ini lembah atau tempat atau desa atau kota. Emang apa masalahnya? Bagaimana mungkin ini menjadi masuk akal diterima oleh sang penerima informasi kalau dia sendiri nggak tahu Rokim itu apa? Loh, sekarang dia ini sudah ngerti, orang itu sudah ngerti pada masa itu Rokim itu artinya lembah atau desa. Lembah. Sekarang lembah, tadi nama tempat. Ya, kan nama tempat. Gimana sih? Di depan sono anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Tidak ada masalah di situ. Oke. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tempat itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang mengherankan. Nah, tempat ini kemudian ditafsirkan. Ada yang mengatakan ini adalah lembah, ini adalah desa, ini adalah intinya di sini adalah tempat. Terus apa masalahnya? Masalahnya kalau saya ngomong feedback. Masalahnya kalau saya ngomong sama kamu begini, kamu ngerti nggak? Jul, datanglah kamu ke Karawang. Ya saya ngerti. Kalau di masa itu, kalau di masa sekarang Karawang itu adalah goa atau markas, ngerti saya. Mana Karawang aja, saya cuma ngomong Karawang, nggak ada, saya juga nggak tahu apa itu Karawang kok. Nah itu kamu, makanya aku bilang firman Allah yang datang kepada Kahfi ini sudah jelas. Gimana sih? Itu jadi masuk akal kalau sang penerima tahu Rokim itu apa, sama seperti saya ngomong sama kamu. Pasti dia ngerti, pasti dia ngerti. Jul, tungkriung ya. Kamu pasti apa tuh kriung? Apa tuh kriung? Jul, tuh kriung ya? Kamu nggak bisa seperti itu kalau Al-Quran, nggak bisa. Sama Jul, ketika penerima informasi itu tidak paham apa yang diomongin pemberi penerima. Ini sebelum saya tutup ya, saya katakan kepadamu,
Sekarang gini, ketika ayat ini menerangkan satu tempat yang bernama Rakim, berarti orang yang diberitahu pada saat itu ngerti. Ini menunjukkan sebuah objek. Nah sekarang di dalam kitabmu, kalau dengan pembahasan yang sama, bahwa nama tempat, dengar dulu. Banyak bahwa itu batu bertulis. Iya, ini objek. Ini menceritakan tentang objek yang diketahui pada masa itu. Artinya yang menerima informasi itu nggak tahu apa itu roh. Dari mana ke mana kamu tahu? Gimana sih? Itu asumsi kamu aja. Bang Juma. Ketika di dalam sekarang saya ngomong sama kamu, Tungkriung ya. Tungkriung, apa Tungkriung? Kamu mesti ngomong gitu sama saya. Iya, nggak ngerti karena waktu sekarang apa itu Tungkriung? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Rakim, itu orang tahu pada masa itu. Terima informasi. Pada masa itu orang sudah tahu. Bang Juma, gini saya jelasin ya. Jadi gini, menurut orang Yahudi sendiri, Rakim itu adalah nama Arab untuk sebuah tempat yang nama Ibrani itu Kades. Nah, tuh sudah jelas tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan nama Rakim, Nabi Muhammad jelas karena dia itu paham bahasa Arab. Tapi kalau Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad di Kades, nah itu justru Nabi Muhammad malah nggak tahu. Kamu kebalik logikanya. Terus kenapa kok ada tafsir yang ngomong kalau itu batu bertulis? Kalau memang itu nama tafsir itu ada banyak di tafsir itu kan bebas, ada banyak. Kamu juga bisa menafsir. Tetapi tafsiran yang diambil itu jangan seenak kamu. Mengambil tafsir itu nggak boleh seenak kamu. Mengambil tafsir itu diambil pendapat terkuat. Pendapat terkuat dari apa? Yang pertama, saya pamit Jumatan ya. Ya Bang Juma. Saya juga pamit ya, mau makan siang dulu. Jangan saya jelasin dulu Rakim, jangan kabur dulu. Jadi gini, Rakim itu gini ya. Kalau masalah tafsir itu diambil pendapat yang terkuat, nggak boleh seenaknya sendiri yang cocok buat saya gini, nggak boleh. Yang pertama dari sanad, ilmu itu nyambung nggak kepada Rasulullah. Yang kedua fakta sejarah. Itu nama tempat dari semula itu nama tempat, nggak mungkin muncul banyak tafsir. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, saya pamit di sini untuk sholat. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan dan juga menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita juga bisa memberikan penilaian bagaimana ketika debat ini berlangsung dan juga menilai bagaimana ketika mereka membawakan setiap data-data yang menjadi bahan argumentasi mereka atau perdebatan mereka. Kita juga bisa melihat manakah data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kalau saya secara pribadi melihat bagaimana tapi para apologet Kristen ini dia sangat dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga dia bisa dengan berani, bukan cuma berani, akan tetapi dia perlu dengan kepercayaan diri bisa membawakan setiap data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal ini mengakibatkan Ustadz Suma dan juga mungkin teman-teman yang lain akhirnya menjadi kepanasan. Karena apa? Karena pastinya pemahaman atau konsep ketuhanan dari seorang seorang apologet Kristen ini itu sangatlah benar dan juga bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena dia membawakan sesuatu hal yang dia imani dan dia yakini, dan bahkan cara dia mentafsirkan dan menggali semua sesuai dengan standar bagaimana cara kita mentafsirkan suatu ayat Alkitab atau Alkitab itu sendiri, supaya kita bisa mengetahui maksud dan tujuan ayat itu dituliskan. Sedangkan Ustadz Suma, kalau kita melihat, dia membawakan data-data yang sama sekali dia juga tidak mengimani data itu, sehingga dia hanya menggunakan data itu atau argumentasinya itu atau narasi hanya untuk menyerang dari para apologet Kristen tersebut. Sehingga ketika para apologet Kristen bisa menyangga dan juga bisa menjawab, membantah setiap pertanyaan dan juga pernyataan dari si Ustadz Suma, akhirnya
hal ini membuat Ustadz Suma menjadi seperti orang kepanasan, emosi, tidak terima, dan seakan-akan dia yang lebih mengerti dan memahami tentang konsep ketuhanan dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena sekali lagi, bagaimana seorang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus dan tidak meyakini kebenaran yang ada di dalam Alkitab bisa dengan begitu mudah memiliki pemahaman yang baik, yang benar tentang konsep ketuhanan. Karena kebanyakan kalau kita lihat orang di luar kekristenan, mereka mempelajari Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya. Malahan mereka mempelajari Alkitab hanya untuk mencari kesalahan dan juga mentafsirkan atau mencomot-comot ayat-ayat Alkitab, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Karena kalau saya melihat ada beberapa polemikus seperti Ustadz Nandar contohnya, dan juga Kodonditan dan juga Ustadz Kainama, di rumah mereka itu atau di kantor mereka begitu banyak Alkitab tersusun di tempat itu. Kalau mereka mempelajari Alkitab untuk mencari tahu tentang kebenaran, bahkan mencari kebenaran di dalamnya, itu tidak masalah. Akan tetapi jikalau mereka memiliki Alkitab hanya untuk digunakan untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab tersebut, dan kemudian mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, hal itu kan sebenarnya salah. Tapi kalau menurut saya juga secara pribadi tidak masalah lah jikalau mereka banyak mempelajari Alkitab hanya untuk menggunakan hal itu menyerang iman kekristenan. Saya berdoa supaya ketika mereka mempelajari dan membaca Alkitab, mereka sendiri boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke sahabat semua, demikianlah video saya di hari ini. Sampai bertemu dan berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.